Pohon cengkeh yang saya update kemarin, ini mudanya tidak keburu saya pruning atasnya ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting pertumbuhannya optimal. Karena ini juga sudah banyak berbuah, ya sudah berbuah yang kemarin saya update itu. Oke, dan bukan hanya pohon ini cengkeh ini saja yang sudah berbuah, melainkan seusia ini juga banyak juga yang berbuah. Dan alhamdulillah ini dari berkat tangan saya juga yang tanam ya. Beberapa tahun silam saya tanam di sini sekitar ya 3 tahun lebih. Alhamdulillah ini berbuah karena pemupukan itu hari saya air di musim hujan dengan pupuk NPK Polska. Ya, sekalipun ini curah hujannya tinggi dan dia tetap mau mengeluarkan bunga buah. Dan bagaimana saya selanjutnya ini saya akan melakukan pemangkasan tunas atas pada pohon cengkeh yang usia remaja agar tidak menyulitkan saya untuk melakukan perawatan selain melakukan pemanenan. Oke, jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai dengan selesai. Sahabat, ketemu lagi channel saya Rudian Putra. Ya sahabat, di sini saya lagi berada di kebun. Ya, di sini saya tujuannya mau melakukan pemangkasan tunas atas saya pada tanaman cengkeh atau pohon cengkeh yang berusia sudah 1 tahun lebih. Ya di sini agar tujuannya nanti memperbanyak atau merimbunkan daunnya, terus memperbanyak cabangannya, serta mempercepat ke proses pembuahannya ya. Jadi di sini saya akan tarik tuh ya batang primer atasnya, nanti pokoknya dilihat saja, nanti ditarik terus kemudian dipangkas. Nih akan saya dua akan saya pangkas tuh, tiga kalau nggak salah itu batang primernya, 1 dan 2 dan 3 ya, dipangkasin kayak pohon cengkeh saya yang sebelumnya itu agar cepat pembuahannya dan mempermudah juga untuk saya melakukan terus perawatan ya, seperti penyemprotan misalkan gitu, penyemprotan pestisida dan insektisida maupun fungisida. Serta nanti kalau dia berbuahnya itu tidak susah payah saya harus memanjat gitu ya, memetik buahnya, cukup di bawah saja kan begitu. Kalau memang ada plastik, dibalut pakai plastik ya, nanti takutnya ada hujan gerimis gitu, nanti biar tidak boleh tidak ada jamur ya, atau konsekuensinya seperti itu. Oke ya, terus melakukan perawatan pada pohon cengkeh dan diusahakan gulma di bawahnya itu harus kita bersihkan, lakukan penyiangan, apalagi di musim hujan seperti ini. Ya sekalipun ini musim hujannya sudah mulai mau berakhir gitu ya, tidak se ekstrim sebelumnya gitu. Jadi kalau memang dia terlalu banyak lembab, banyak rumput, terus digenangi air hujan, itu banyaknya bercak pada daun kan seperti itu. Jadinya banyak bercak pada daun begitu sahabat. Baik, saya akan lanjut melakukan pemangkasannya pada bagian batang primer atas agar nanti pertumbuhan daun di sini semakin rimbun gitu. Baik sahabat, saya akan lanjut. Jadi saya berhubung di sini tidak bawa alat ya, besi ya, lupa nggak kebawa. Akan saya tarik saja gitu. Akan saya tarik karena lemas saja ya, batang primernya lemas. Terus akan saya gunting sahabat. Jadi beberapa cabang nih, beberapa tunas ya, 3 ya. Ini memang kelihatannya sayang ya, tapi nanti hasilnya akan jauh lebih bagus, daripada sebelumnya sini. Akan rimbun. Ini batang-batang primernya ini ke bawah semua dan penuh dengan daun, dan dia tidak lari terus ke atas ya. Pertumbuhannya akan cepat pertumbuhan dan berbuahnya pun kan tidak susah-susah harus dipanjat, karena kalau susah segini kan dipanjat rusak ya, cengkehnya nanti rusak. Makanya diusahakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin bagaimana caranya agar nanti tidak dipanjat. Jadi memang kelihatannya kan seperti ini tuh sayang ya, kalau memang kita sengaja ya dibuang tuh, orang kenapa dibuang kan sayang, padahal dibuangnya batang primer di sini atau tunas atasnya akan mempercepat proses pembuahan dan sekaligus merimbunkan. Berlaku juga sama pohon durian. Pohon durian dipangkas atasnya juga boleh sahabat ya. Boleh seperti itu agar cabangannya banyak lari terus rimbun ke bawah. Terus nanti banyak batang primer yang bulut di atasnya, kuningin atuh.
satu ya, kayak saya di video shot saya kan ada seperti itu tuh, udah di pruning, banyak tumbuh tunas barunya yang gumbal gitu, saya buangin juga, terus saya buangin agar dia biar tidak terus dia lari ke batang primer untuk pertumbuhan. Ya, kalau memang kita pangkas atasnya terus kita biarkan juga ya sama aja bohong, mending gak usah sama sekali. Tapi kalau cengkeh itu kan bagus nanti ke bawah, ke pinggir, ke samping dan timbul bulat, daunnya bulat ini ya. Wah, jangan ribut mempermudah juga kita melakukan perawatan tuh. Manennya kan kayak gini aja nanti ke bawah. Oke, jadi kalau aja hujan nanti dibalut aja pakai plastik, usahakan agar tidak terpapar oleh virus jamur di musim hujan karena itu sangat berbahaya ya, faktor alam namanya, itu faktor alam, faktor fisiologis. Karena yang bisa merusak tanaman itu ada 3 faktor: alam, cuaca, lingkungan, serta faktor eksternal dan internal gitu. Jadi diusahakan perawatan dan daunnya harus seperti ini nih, sehat. Dan bercak-bercak kayak gini kan cuaca nih kemarin. Cuaca tidak berarti tidak dibersihkan ya. Gulmanya. Jadi begitu. Nah, nanti kan bulat. Nah, nanti saya kan update setelah melakukan pemangkasan beberapa bulan kemudian pertumbuhannya seperti apa kan saya update lagi dan saya informasikan terus ke sahabat-sahabat tani Rudian Putra. Jadi di sini banyak pohon pisang di sekelilingnya, ini jangan khawatir karena ini pisangnya pisang tanduk yang usianya tidak untuk jangka panjang, karena akan 1 kali 2 kali bila berbuah udah punah dengan sendirinya. Oke sahabat, jadi hanya itu saja. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa sering melakukan pembersihan gulmanya di sekitarannya agar tidak lembab, dan gulma itu sangat penting sekali bagi hama, itu dijadikan tempat inangnya para virus. Ketika nanti ada hujan, ada angin, diterpa angin dan ditetesin air hujan, dia akan menyebar virusnya ke tanaman pohon cengkeh yang kita tanam ataupun tanaman-tanaman durian yang kita tanam di kebun. Jadi mohon maaf sebelumnya, tidak ada maksud untuk menggurui siapapun, karena dibukti daripada video saya sebelumnya itu cengkeh-cengkeh saya sudah berbuah, dan seusia-usia seperti ini juga udah mau berbuah, sekalipun tidak dipupuk dengan pupuk buah. Dan kemarin pun yang tidak berbuah mau saya buahkan pupuk dengan pupuk NPK Ponska, itu sama dengan pupuk buah yang bersubsidi ya. Kalau jika ingin dibuahkan, buahkan aja, tidak apa-apa dengan dosis yang teratur, dan diusahakan pemupukannya harus lembab atau di akhir musim penghujan gitu ya. Lembab itu maksudnya agar dia cepat menyerap ya, tidak ada hujan kita disiram atau dikocor aja pupuknya ya. Karena ada yang bertanya kemarin pupuk NPK 1611 bisa nggak itu dengan dikocor, itu jauh lebih baik sebenarnya, coba kan kita waktu. Oke, jadi hanya itu saja ya informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf juga atas segala kekurangannya. Di sini kita sharing dan berbagi pengalaman. Jika yang ingin bertanya silakan bertanya dengan pupuk apa, dengan dosisnya berapa, terus ini istilahnya syarat untuk membuahkan diusahakan 3 tahun ke atas, atau apalagi 4 tahun dan 5 tahun itu udah ideal dari awal tanam ya. Kalau dari nyemai dari biji sampai dia belajar berbuah itu kan 7 tahun pohon cengkeh itu ya, karena pohon cengkeh kebanyakan yang petani tanam itu dari bibit generatif atau dari bijinya langsung ya. Nah, tapi kalau kita ngambil bibitnya yang udah tua, cepat juga ke proses pembuahannya. Yang penting diusahakan, tadi saya bilang, gulmanya harus dibersihkan dan selalu rajin melakukan penggemburan sebelum melakukannya pemupukan. Cukup sekian dari saya, Rudian Putra. Terima kasih bagi yang sudah mendukung, like, comment, share, dan subscribe-nya. Saya banyak ucapkan terima kasih. Dan jika yang belum bergabung, silahkan bergabung dan saya insya Allah akan balas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.